Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, mari kita menyambut hari ini dengan melandaskan pada firman Tuhan lewat renungan harian Toraya hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, firman Tuhan. Dan menjadi bahan perenungan kita pada saat ini dibawa dalam satu tema, sukacita melayani Tuhan. Sende, penombai puang. Sobat rehat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan itu sia-sia adanya. Mereka mengkritik Tuhan karena merasa tidak untung jika beribadah kepadanya. Karena itu dalam pembacaan kita, Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. Mereka sangat menginginkan keuntungan langsung. Mereka berpikir bahwa melayani Tuhan dapat menghasilkan kekayaan secara langsung. Itulah orientasi pelayanan yang salah kepada Tuhan. Saudara, pengabdian tulus dan murni dimulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bandingkan kelompok yang disebutkan dalam pembacaan kita di ayat 16-18 dengan kelompok yang disebutkan di ayat yang 13 dan 15. Kelompok pertama mengkritik Tuhan, sementara kelompok kedua memuji nama Tuhan. Kelompok pertama berujar kasar kepada Tuhan, sedangkan kedua mengucapkan kata yang membesarkan hati tentang Tuhan. Kelompok kedua tidak frustasi dengan harapan yang tidak terpenuhi, melainkan fokus pada kemuliaan Tuhan. Sobat rehat, lalu apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita yakin bahwa melayani Tuhan akan membuat kita menjalani hidup mudah dan nyaman? Atau apakah kita melihat Tuhan menjawab semua keinginan kita? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri? Pengabdian yang sedemikian adalah salah satu alasan mengapa banyak orang dengan cepat meninggalkan iman dan gereja. Mereka mementingkan diri sendiri dan mereka menjadi kecewa. Banyak yang tidak pernah kembali ke gereja karena mereka merasa sia-sia saja melayani Tuhan. Apa untungnya? Saudara, jika motivasi kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, kita akan hormat kepadanya dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak memanggil pelayan upahan,
tetapi memanggil para hamba. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak tawar-menawar pelayanan kita. Sebaliknya, pelayanan itu di bawah otoritas Tuhan, dan Dialah yang memelihara hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, Allah yang terus memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami boleh disapa oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami, di dalam karya dan kerja kami, di dalam pelayanan kami. Biarlah pelayanan ini Tuhan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu dengan ketulusan hati, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap pelayanan kami tidak untuk mencari nama, untuk mencari kekayaan, tetapi biarlah itu menjadi respon atas kasih Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kau terus kuatkan kami Tuhan di dalam mengangkat tugas pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan. Kiranya hari-hari ke depan kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita hanya kepadamu. Tuhan Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu, dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada saat ini. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hari ini.